Hai, kembali dengan Miss Misteri. Kali ini dengan kisah Dikejar Pocong pada malam Jumat Kliwon. Selamat mendengarkan. Kisah ini bermula ketika saya berada di desa terpencil di daerah Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat itu saya mendapat tugas di daerah tersebut selama beberapa hari. Pengalaman dikejar pocong merupakan peristiwa yang sangat menyeramkan bagi saya. Terlebih kejadian ini terjadi ketika tidak ada orang di samping saya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Hasim, seorang lulusan sarjana teknik yang bekerja menjadi seorang asisten peneliti di salah satu lembaga penelitian di kota Yogyakarta. Walaupun pekerjaan saya ini tergolong murtad dari ijazah yang saya miliki, namun sebagai seorang pemuda, tentu saya sangat menikmati pekerjaan ini. Ditugaskan ke berbagai daerah pelosok di seluruh Nusantara sudah menjadi hal biasa bagi saya. Kejadian mistis seperti melihat penampakan genderuwo, kuntilanak, tuyul, pocong, dan lain sebagainya kerap saya alami ketika tengah bertugas. Tepatnya pada tahun 2014, saat menjelang pemilu, lembaga tempat saya bekerja mendapat proyek untuk melakukan penelitian di Gunung Kidul. Karena kekurangan personil, makanya saya putuskan untuk terjun sendiri melakukan survei ke daerah yang paling sulit untuk dijangkau. Selama 3 hari, pengumpulan data yang kami butuhkan harus selesai. Hari Selasa selepas sholat subuh, saya berangkat menuju salah satu desa di daerah Semanu, Gunung Kidul. Berbekal motor butut bertenaga 110 cc, saya taklukkan perbukitan Wonosari hingga sampai di balai desa yang saya tuju saat itu. Saya sendiri sempat dibikin kaget tak percaya bahwa ternyata masih ada di Provinsi Yogyakarta yang sangat terpencil seperti ini. Walaupun akses jalan sudah tergolong baik, namun ketika masuk ke perkampungan, keadaan jalan cukup curam, berbelok, serta dikelilingi perbukitan rimbun dengan pohon-pohon besar. Mungkin menjadi salah satu kendala melajunya pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di daerah setempat. Awalnya saya sama sekali tak kepikiran bakal cerita hantu, bahkan sampai dikejar pocong di tempat ini. Setelah perizinan pada pemerintah desa selesai, langsung saja saya bergegas untuk mencari rumah warga yang akan menjadi responden. Memasuki dusun-dusun kecil dengan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh, membuat kendala bagi saya dalam menemukan rumah responden. Terlebih ketika itu warga setempat tengah memasuki masa panen dan kebanyakan berada di ladang untuk memanen hasil perkebunan mereka. Tak heran jika rumah-rumah yang saya kunjungi banyak yang kosong. Seharian saya berkelana, mondar-mandir dari satu dusun ke dusun lainnya. Rupanya hanya membuahkan hasil satu responden saja. Singkat cerita, pada hari terakhir, yakni pada hari Kamis, sekitar pukul 6 sore, rupanya tugas saya masih kurang satu responden lagi. Itu artinya, mau tidak mau, saya harus menunggu responden yang belum pulang dari ladang. Seusai sholat maghrib di masjid pinggir jalan, saya segera bergegas kembali ke rumah Pak Karso yang menjadi responden terakhir, dengan harapan beliau sudah berada di rumah.
Suasana gelap serta mencekam di kampung itu memang sangat terasa selepas mentari tenggelam. Lampu penerangan jalan tidak satu pun mampu untuk menerangi sudut-sudut gelap di balik pepohonan yang sangat rimbun. Ketika melintas sebuah pohon randu alas yang menjulang tinggi dan tanpa daun, sebenarnya perasaan saya sudah tidak enak. Bulu kuduk saya merinding dan sedikit seperti ada yang menarik motor butut saya. Rasanya seperti senam jantung batin saya. Waktu itu pikiran saya cuma satu, yakni buru-buru sampai di rumah Pak Karso. Sambil tetap melaju dan memilih jalan yang tidak berlubang, tiba-tiba saya dikejutkan dengan seekor ayam babon berwarna putih. Hampir saya menabraknya jika tidak buru-buru untuk menginjak rem motor saya. Jantung saya berdegup kencang saat secara perlahan ayam putih tersebut mengeluarkan asap putih dan membesar hingga berwujud menjadi sesosok hantu pocong berkafan putih kucel. Bayangin, dalam jarak 1 meter dari roda ban saya, muncul sosok pocong yang membelakangi saya. Saking takutnya saya langsung tancap gas tanpa menghiraukan lagi jalanan yang berlubang itu, sehingga suara motor saya seolah memecahkan telinga. Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya saya sampai di rumah Pak Karso. Pelan-pelan pintu di rumahnya saya ketuk 3 kali sembari mengucapkan salam. Tak lama kemudian istri dari Pak Karso membukakan pintu rumah. Lega rasanya ketika pintu rumah Pak Karso terbuka. Namun rupanya Pak Karso selepas maghrib telah berangkat ke masjid untuk mengikuti pengajian yasinan yang rutin diadakan setiap malam Jumat Kliwon, kata istrinya. Dek, seperti ada yang menarik jantung saya. Saya baru sadar kalau hari ini malam Jumat Kliwon. Apa mungkin cerita hantu penampakan pocong yang tadi sempat membuat saya hampir pingsan ada kaitannya dengan mitos malam Jumat Kliwon? Gumam saya dalam hati. Akhirnya saya meminta izin istri Pak Karso untuk menunggu beliau pulang dari pengajian yang katanya biasa selesai pukul 9 malam. Bertemankan secangkir kopi buatan dari Ibu Karso, lantas beliau menanyakan kepada saya, "Mas, lewat mana tadi?" Kemudian saya jawab bahwa tadi lewat sebelah makam ke utara. Waktu itu masih berusaha untuk menutupi ketakutan dan kejadian yang baru saja saya alami. Namun Bu Karso justru seperti menakut-nakuti saya. "Mas, hati-hati kalau lewat sana. Ini malam Jumat Kliwon. Biasanya tidak ada yang berani lewat sana." Ternyata sudah lama jalur selatan menuju kampung yang tadi saya lewati sudah terkenal akan keangkerannya. Terlebih pohon randu alas yang sudah lama mati, tapi tidak ada yang berani menebangnya. Katanya ada sosok penunggu berupa pocong yang sangat jahil dan kerap menampakkan diri. Singkat cerita, sekitar jam 8:30 Pak Karso pulang dari masjid. Tanpa buang-buang waktu lagi, saya langsung menyergap untuk mencari informasi serta beberapa pertanyaan terkait penelitian yang sedang saya lakukan selama 1,5 jam, dan saya akhiri dengan berpamitan. Rasa takut sekaligus seram memang saya rasakan. Namun apa boleh buat, satu-satunya jalan yang saya tahu ya jalan yang tadi. Pak Karso memang memberitahu jalur yang lainnya untuk saya lewati, tapi katanya keadaan medan yang lebih parah dan memutar memaksa saya untuk mengurunkan niat
untuk mencari jalur alternatif. Sembari komat kamit membaca doa sebisanya, saya kembali melewati pohon randu alas yang tadi ada penampakan pocongnya. Lega rasanya begitu pohon tersebut telah saya lewati, namun rasa takut saya masih menyelimuti. Seolah di belakang saya ada yang mengikuti serta selalu memperhatikan saya. Namun setiap kali saya tengok ke belakang, rupanya tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan ini hanya perasaan saya saja. Sebentar lagi, saya memasuki kawasan jalan sepi, tanpa ada penerangan jalan, apalagi rumah penduduk. Terlebih dahulu, saya melihat jarum speedometer yang menandakan bensin motor masih terlihat penuh. Berbekal tekad serta keterpaksaan, akhirnya saya memberanikan diri untuk memasuki wilayah sepi nan gelap gulita itu. Nyaris hanya penerangan dari lampu motor saya saja yang membantu menerangi malam itu. Sesekali saya masih menengok ke belakang karena masih merasakan seperti ada yang mengikuti saya. Aneh, sama sekali gak ada apa-apa. Hingga akhirnya saya benahi posisi spion motor untuk membantu melihat keadaan di belakang saya. Kejadian menyeramkan kembali saya alami saat melihat spion kiri motor saya. Ada bayangan putih terbang di belakang motor berupa pocong. Namun begitu saya toleh ke belakang, sosok tersebut menghilang entah kemana. Rasa takut serta perasaan yang tidak karuan memaksa saya menarik gas hingga mentok. Jalanan berliku serta naik turun tidak lagi saya hiraukan. Saya pun tak lagi berani melihat arah spion, walaupun masih merasa ada pocong yang mengikuti dari belakang. Apesnya, ketika melewati jembatan penghubung pada salah satu jalan menuju arah pulang, tiba-tiba motor saya mogok. Entah apa penyebabnya. Apakah ada kaitannya dengan hal mistis yang saya alami? Atau karena memang motor itu tergolong butut keluaran tahun 2001? Yang jelas bukan karena kehabisan bensin. Sembari mengganti busi yang saya keluarkan dari bawah jok motor, perlahan saya melirik ke arah ujung jembatan yang membuat hati saya penasaran. Rupanya pocong itu masih mengikuti. Terlihat makhluk gaib itu berada di dalam semak-semak dan selalu memperhatikan saya dari kejauhan. Lagi-lagi aneh, sudah saya ganti dengan busi serep, namun motor tetap tidak mau menyala. Sampai-sampai kaki saya bengkak menggenjot pedal starter. Saya mencoba menghubungi teman yang mendapatkan tugas di desa sebelah. Barangkali dia bisa membantu saya. Namun rupanya teman yang saya telepon sudah pulang duluan dikarenakan pekerjaannya sudah selesai. Setelah menceritakan keadaan motor saya yang mogok, serta ada hantu pocong yang selalu mengejar saya di belakang, ia lantas memberi saran untuk menuntun motor agak jauh dari tempat mogok dan mencoba untuk menyalakannya kembali. Setelah menutup telepon dan memasukkannya ke dalam saku celana, saya bergegas untuk menuntun motor saya sembari menahan rasa takut. Anehnya lagi, tiba-tiba setelah 100 meter dari tempat motor itu mogok, saya mencoba starter dan hasilnya motor butut itu nyala tanpa kendala. Segera saya melompat ke atas jok dan geber gas hingga sampai ke jalan Wonosari, Jogja tanpa kendala. Perasaan merinding serta dingin perlahan menghilang. Perasaan takut karena ada yang mengikuti saya juga sudah tidak ada lagi. Saya mencoba memberanikan diri melihat kaca spion
Dan hasilnya, memang sudah tidak ada lagi pocong yang mengikuti saya hingga sampai ke tempat kos sekitar pukul 1 dini hari.